Saya tiba-tiba ada di sebuah tempat tinggi yang ada tangga-tangganya, tapi makin ke bawah makin gelap. Dikerjain di rumah kosong, dikunciin dari siang sampai malam. Kok kayak ngeliat ada cewek, dia keluar, om saya dalam mimpi kayak nyari-nyari dia, itu dirinya kayak Hulk-nya gitu loh. Iya. Katanya pernah melihat malaikat pencabut nyawa, ketemu Yesus. Tiba-tiba ada suara, ada yang bilang, itu Yesus. Halo teman-teman Oprasko dan Kalapunaholik yang suka nonton Kalapuna. Kamu mau kasih tahu hari ini kamu kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang sangat keren dan nice to meet you. Punya pengalaman mistis yang di atas rata-rata, yang membuat kamu juga pas ngebaca skripnya, wah aku penasaran sama bintang tamu hari ini. Siapa aja bintang tamu kita hari ini? Inilah dia, Teresia. Teresia apa kabar, Dek? Sehat. Abang gimana? Ya, sometimes good, sometimes bad. Ya. Tapi pertanyaan Mongol, Teresia anak Jakarta atau dari luar Jakarta? Tangerang. Oh, orang Tangerang, orang Tangerang ya, orang Tangerang. Tapi kamu kan udah baca skripnya, katanya punya pengalaman mistis. Pengalaman mistis seperti apa sih Teresia alami? Itu kapan? Itu sih dimulai dari kecil. Mulai dapat mimpi. Mungkin kalau mimpi itu termasuk alam bawah sadar tuh gimana Bang? Ya bisa juga. Pertama sih kayak mulai dari SD, cuma mimpinya masih abstrak terus. Terus kemudian pas umur 17, pas udah akhir balik, pas udah kebetulan saya kan Kristen, udah dibaptis, kayaknya mimpi jadi jelas, ada alur ceritanya. Dimulai dari mimpi saya tiba-tiba ada di sebuah tempat tinggi yang ada tangga-tangganya, tapi makin ke bawah makin gelap. Oke. Jadi Teresia di tempat tinggi, melihat ada tangga, Teresia jalani, makin ke bawah makin gelap. Cuman di tempat atas itu nggak ada pintunya, jadi mau nggak mau balik ke bawah. Oke, harus turun. Karena lantainya terlalu putih, bersih banget, kayak nggak pernah ngeliat lantai macam itu sih biasanya. Saya mulai turun, tapi turunnya nggak kaki duluan, turunnya macam kayak anak kecil gitu, duduk pakai pantat. Turun ke bawah, pas lihat tangga di sebelah tangga gitu, tangganya kebetulan nggak ada pegangannya yang kiri kanan itu. Turun kok ada orang, ada orang cowok bicara dari bawah ke atas, ada yang naik, tapi dia bicara berdua. Saya nggak ngerti, kira-kira kenapa ya? Apa bahasanya beda atau dari alam mana? Katanya melihat sosok di diri Om. Oh iya. Ya, jadi kan Teresia punya Om yang ODGJ. Dan itu saudara dekat Teresia. Itu adiknya Mama. Adiknya Mama. Adiknya Mama. Dia sedang mengalami ya pergumulan batin kalau bahasa Kristen. Iya. Jadi punya masalah yang dia harus pikul, yang kekuatannya dia tidak bisa menanggung masalahnya, akhirnya dia jadi kayak orang linglung, jadi dikondisikan mengidap ODGJ. Apa yang Teresia lihat di Om itu? Sebenarnya ceritanya itu sih dimulai katanya pulang sekolah, omnya saya itu dikerjain, biasa anak-anak kecil kerjain. Dulu kan masih kampung gitu, rumahnya dikerjain di rumah kosong, dikunciin dari siang sampai malam. Dari situ udah mulai ada yang nggak beres kok ya. Jadi kalau kita orang Tangerang kan biasanya dimintain air. Ke orang pinter. Oke. Terus dikasih minum ke omnya. Kasih minum ya, tapi tetap aja sih. Tetap begitu gitu. Tetap begitu. Terus keluarga membawa ke rumah sakit atau enggak? Enggak sempat dibawa ke dokter mungkin? Enggak sempat ke dokter, cuma ke orang pintar aja. Dan kata orang pintar apa omnya? Kata orang pintar ketempelan sih, atau apa? Bukan ketempelan lagi sih, udah masuk. Jadi roh yang ada di rumah kosong itu udah merasuki omnya. Sampai sekarang omnya kondisi?
Dari sekolah SD sampai sekarang umur 45-an. Masih ada beliau? Masih ada. Tapi gimana kondisinya? Jadi kayak... Ya begitulah ya, Jadi pasti kayak, ngomong sendiri. Jadi kayak si Mel. Oke. Tinggal serumah nak dengan Teresia? Iya, tinggal serumah. Oke, ngelihat apa di sosok Om ini? Selama saya tinggal bareng, mulai dari umur 22, tiba-tiba dapat mimpi. Kok kayak ngelihat ada cewek Di Om? di Om, iya. Setannya keluar. Ya, pokoknya kayak rohnya keluar gitu. Dia keluar, Om saya dalam mimpi kayak nyari-nyari dia kayak macam apa sih namanya? Kayak ketergantungan? Kayak tergantungan, iya kayak macam itu Kayak- dirinya, kayak halfnya gitu loh. Iya. Jadi di saat Teresia melihat itu, apa yang Teresia rasakan? Dirasa Apakah mungkin jadi kasihan, pingin membantu, atau mimpi ini diceritain ke orang tua atau enggak? pasti diceritain Ke mama? ke mama. Terus mama ngomong apa? Ya mungkin itu yang di dalam dia selama Kata mama? 25 tahun lah. Sejak Ah, kasus lebih. dikunci itu. Ah. Oke. Terus omnya kondisi sampai hari ini baik-baik aja? Sehat, cuma ya itunya aja kepribadian ganda. Oke, nggak ada masalah. Itu kan ranah masing-masing. Ya. Tapi Teresia sayang nggak sih sama omnya? Ya sayang. Pingin omnya kembali lagi normal seperti sedia kala atau? Kalau bisa ya boleh, cuman nggak nemu orang yang tepat gitu loh. Oke. Kalau keluarga bagaimana? Ya udah yang udah terjadi ya udah aja. Dibiarin aja gitu. Terus pengalaman-pengalaman mistis yang Teresia alami, apa yang paling menakutkan yang pernah Teresia lihat? Entah lihat dengan mata atau dalam hal bermimpi. Katanya pernah melihat malaikat pencabut nyawa. Oh iya, Itu di mana kasusnya? itu tahun lalu tidur seperti biasa dia datang dalam mimpi. Ceritanya saya ada di suatu tempat, entah di situ kepikiran mau main ke rumah temen. Kan rumah temen sebelahnya kuburan, Oke. kuburan Chinese. Oke. Terus tiba-tiba saya ngelihat kok banyak bayi di tanah tergeletak gitu, bayi-bayi dari besar yang kecil. Bayi-bayi di tanah, di atas tanah atau dari kubur? Di atas tanah. Oke. Kalau duduk dalam kubur nggak bisa ngelihat. Oke, terus? Kok ada gini? Kan saya tujuannya mau main ke rumah teman. Ya udah jalannya tiba-tiba semakin dijalani, kok semakin beda ya jalurnya. Oke, terus? Macam ada di suatu jalan gitu, kayak ada pagar-pagar kawat gitu. Kayaknya ada yang salah di jalan ini deh. Saya muter balik. Oke. Putar balik pulang. Kok tiba-tiba ada yang jaga? Tadi saya jalan nggak ada yang jaga. Oke. Kira-kira apa itu Bang Bongol? Dia macam Dia kayak apa sosoknya? besar, tinggi. kayak nggak ada kehidupan gitu. Sosoknya dia berbentuk manusia atau Berbentuk cowok ya. cowok gitu? Cowok. Terus apa yang dia pegang? Di saat itu mungkin kayak semacam tongkat ya. Tongkat apa gitu saya juga lupa. Oke, tapi dari situ Teresia mengklaim bahwa itu malaikat maut. Ya karena kalau disambungin gitu kan, karena mau pergi ke rumah teman juga dekat kuburan, mungkin itu yang jaga kuburannya tuh gimana mau ngomong. Pas saya mau pulang balik, saya udah takut, pasti nggak boleh lewat. Tiba-tiba dari dimensi lain, entah ada yang putih, hajar yang hitam itu. Oh, dari situ Teresia. Dia fighting, jadi saya lari. Oh, jadi dari situ Teresia mengambil sebuah kesimpulan bahwa itu kegelapan. Itu bisa aja itu malaikat maut. Pengalaman-pengalaman seperti itu Teresia dapat diceritain nggak ke orang tua? Selalu ceritain Bang. Tapi Teresia gereja di mana kalau boleh kamu tanya? GKI. Di GKI. Di Tangerang. Oke. Terus kalau ngerasain, ngalamin, kan itu mayoritas kan di mimpi. Iya. Bagaimana setelah bangun tidur perasaan Teresia? Capek. Terus
di saat ngeliatin seperti itu Teresia ada rasa takutnya? Kalau yang terasa terancam takut, kalau yang macam roh-roh biasa sih biasa Enggak. aja. Karena saya mungkin dalam alam roh juga kali ya atau gimana. Tapi Teresia kalau seandainya ngalamin hal yang seperti itu terjadi, apa tindakan Teresia duluan? Bangun langsung doa minta jaga sama Tuhan. Oke. Tapi kan Teresia pernah masuk ke alam yang nggak bisa dijelasin secara nalar kan? Ya. Nah itu kapan kejadiannya? Kejadiannya ya begitu aja jalannya. Cuma Itu jalani aja. Nggak, maksudnya itu waktu itu Teresia lagi ngapain? Biasa pulang kerja, istirahat tidur. Nah di tidur itu mimpi, masuk ke dunia lain. Yang dilihat di dunia lain itu apaan? Macam Apakah ada kehidupan di situ? ya ada kehidupan dunia yang lain itu ada macam orang-orang, cuman Perbedaannya adalah? perbedaannya kayak lebih datar, nggak ada perasaan. Oke. Terus juga dia cuek. Terus juga dari situ saya belajar, karena saya mimpi, saya kan maksudnya masih hidup gitu kan, kok gelap kali, kayak nggak ada cahaya sama sekali Di dunia tapi itu. ya tapi kalau buat jalan kemana-kemana matanya langsung tertuju gitu, terasa bisa lihat gitu. Nah itu berarti kan posisinya semua yang Teresia alam itu selalu di alam mimpi. Pokoknya pasti Teresia baru pulang kerja, ketiduran, istirahat atau malam misalnya terus mimpi. Nah itu kalau setiap kali Teresia mimpi itu, apakah setiap malam Teresia tidur mimpi? Enggak Di waktu-waktu tertentu, random lah. random. Kadang bisa Selasa, kadang bisa Jumat. Tapi pertanyaan kamu, Apa? katanya pernah mimpi bertemu Yesus. Iya, itu Itu pengalaman kapan? spiritual. Itu waktu masih SMK, waktu siang kejadian siang, tidur siang. Harusnya jadwalnya ngeles bahasa Inggris, cuma waktu itu ketiduran, random. Tidurnya pun mimpinya pergi ngeles juga. Cuma kayak ada yang beda gitu. Siapa yang nganter? Biasanya kan mami yang nganter. Kok kayaknya ada yang beda. Pas dilihat, ditengok, kok pakai bajunya jubah, warnanya juga warna-warna pucet-pucet gitu. Tiba-tiba ada suara, ada yang bilang, itu Yesus. Ya udah, saya panggil. Langsung berbalik, cuma keadaannya nggak melihat dari dada sampai ke bawah. Kalau kepala, wajah nggak ngelihat. Nggak kelihatan. Nggak ngelihat. Tapi dari mana Teresia beranggapan bahwa itu adalah Yesus? Suara itu. Apakah dia ngomong bahwa dia bernama Yesus? Bukan dia yang ngomong, cuma ada suara yang ngomong ngasih tahu. Oh kalau wah itu adalah Yesus. Kan ada yang bilang kan Roh Kudus tinggal di dalam hati. Karena disitulah ada yang bicara, itu Yesus. Ya udah dipanggil, dia berbelok juga. Keadaannya saat dipanggil, hati pun kayak tenang, tentram, nggak ada rasa takut, gitu. ya. Okay. Macam free gitu mainnya gitu. Itu berarti waktu usia SMK berarti Kelas 17-an ya. Itu sampai sekarang pernah mimpi sesosok yang sama nggak? Yang apa? Yang Ya, sama ya, kayak gitu? Enggak. Udah nggak lagi. Mungkin itu spesial. Spesial. Terus pernah dapat telepon dari neneknya yang udah meninggal? Oh iya. Nenek kan udah meninggal sekitar 12 tahun yang lalu. Oke. Tiba-tiba dalam mimpi itu masih sekitar SMK-an. Tiba-tiba dapat tiba-tiba lagi mimpi, lagi aktivitas di rumah, tiba-tiba dapat telepon. Nenek yang telepon. Hah? Kok telepon didengar aja sih telepon. Dia ngomong apa? Ngomong bahasa yang nggak bisa dipahami, yang nggak bisa nyangkut di dalam pikiran. Oke, jadi maksudnya Teresia mimpi akan ditelepon nenek itu di mimpi. Di mimpi. Bukan Teresia lagi di rumah terus tahu ada telepon masuk. Enggak sadar. Oh, jadi cuma pas mau ditelepon balik, pas dimatiin teleponnya, kok nggak ada panggilan masuk. Tapi yang Teresia alami selama ini sampai ini kita ngonten hari ini, apa yang paling membuat Teresia selalu merasa bahwa hidup ini berat? Hidup ini berat. Nggak ada sih ya. Nggak ada. Nggak Berarti ada. tetap harus dijalani terus. Tetap ya. dijalani. By the way, Teresia sekarang usia berapa, Dek? 24, Bang. Udah punya pasangan?
Belum, tapi udah punya gebetan. Eh, Target ada. target ada. Oke. Tapi kamu mau nanya, di gereja lu aktif nggak? Enggak, Enggak. enggak. Oke. Kapan terakhir ke gereja? Setiap minggu sama Rabu. Tiap minggu Rabu pasti ke gereja. Terus Teresia punya teman-teman dekat ya? Teman dekat, saya sih termasuk introvert ya, kalau nggak suka sama orang ya diem aja. Fokus mau ke gereja cari Tuhan, udah nggak nyari Udah. teman-teman. Loh, berarti Teresia tipikal orang yang sangat tertutup dong. Ya, kinda. Tertutup. Jadi Teresia ingin menikmati hidup Teresia tanpa diganggu oleh siapapun. Iya. Nah, jadi sebenarnya begini deh. Dalam hidup itu kadang-kadang kita melewati fase yang kita pingin terlihat nice, kita pingin terlihat keren, tetapi sejujurnya kita mempunyai masalah yang ada di kitanya. Iya. Kadang otak kita terlalu berat memikirkan sesuatu, kadang hati kita juga tidak connecting dengan pikiran kita, jalannya masing-masing. Jadi di saat kita mengalami segala sesuatu, di saat kita tidur tuh pasti ke bawah mimpi. Nah, solusinya adalah mimpi itu dari 100 mimpi hanya 1-10% yang benar. Sisanya adalah bunga tidur. Mimpi itu bisa benar, tapi biasanya bentuk mimpi itu selalu peringatan. Warning. Ya, sama-sama dengan kalau Teresia baca Alkitab tentang mimpi tukang roti di kasus Yakub, bahwa dia akan mimpi tukang roti dan tukang minuman ada di Alkitab, yang dia mimpiin temannya digantung, dan itu ternyata benar. Benar. Nah, jadi ada mimpi yang sifatnya peringatan. Peringatan kayak message. Tetapi kalau mimpi yang hanya sebatas mungkin karena kita kangen. Oh, iya. Ada mimpi hanya karena kita pingin mimpi aja. Kamu kalau masalah mimpi mah udah sering mimpi. Cuman kan selalu lebih fokus begini. Bagaimana caranya kita hidup tidak dalam mimpi? Bagaimana? Ya kita nikmati hidup. Teresia berusaha untuk di gereja jangan hanya sebagai ya jemaat biasa, bersahabatlah, ikutlah terlibat dalam pelayanan. Karena dengan kesibukan kita jangan hanya sibuk di kerja, sibuk buat Tuhan juga akan membuat hidup kita bahagia. Ya. Jadi apa yang diharapkan Teresia dalam hidup? Yang diharapkan be more useful. Ya kayak gitu aja sih. Nah, pengen jadi yang berguna. Ya. Orang tua, ayah ibu masih ada? Ada. Kakak punya adik? Tunggal. Oh, anak tunggal. Uh-uh. Oh, jadi Teresianya anak tunggal. Nyari pasangan hidup, plan tahun berapa nikah? Nggak ada plan. Nggak ada plan, yang penting bisa menikmati hidup ya. Teresia asli orang Tangerang atau bukan? Iya. Asli orang Tangerang. Kakek nenek ada di Tangerang. Iya, keturunan orang Banten juga sih. Oh, orang Banten. Tapi kamu mau nanya paling terakhir. Pengalaman Teresia tidak dalam alam mimpi yang berhubungan dengan dunia spiritual apa? Mungkin pernah jalan atau diceritain teman di kantor terus Teresia ngalamin di pekerjaan ngelihat sesuatu yang tidak berhubungan dengan dilihat secara mata langsung. Nggak usah ya, kalau ya bisa kalau ada, atau mungkin sekelebat bayangan, kan kadang-kadang kantor tuh suka ada yang iseng-iseng. Sekelebat sih nggak ada, biasanya dulu sih baru jadi anak baru kerja di kantor sih di bagian lantai 2 toilet ada yang bicara sih. Ada yang ngomong. Waktu Teresia mau masuk ke toilet kayak ada suara orang, ternyata nggak ada orang. Dan di kantor itu udah pada ngomong kalau memang benar di begitu-begituan. Nggak mengiyakan. Oke. Jadi sebenarnya Teresia punya sesuatu yang orang lain nggak miliki, jadi bisa mendengar. Tapi waktu itu Teresia dengar itu ada suara, apa yang Teresia lakuin? Ya cuma dehem atau langsung nggak jadi ke toilet? Lagi di dalam masalahnya. Udah di dalam toilet. Dia bilang cepetan. Cepetan dia ngomongnya. Pas Teresia keluar nggak ada orang. Nggak ada. Ih, waktu itu perasaannya gimana? Langsung Pengen duk-dukan. lari. Itu? Lari sih, enggak sih.
cuman deg gitu. Termasuk pemberani ya kalau begitu. Harus dilawan. Harus lawan ya, karena yang lain pasti ketakutan ya. Takut pasti ada, normal. Normalnya manusia. Terus ada lagi mungkin cerita dari teman tentang kantor? Oh, kalau teman sih nggak pernah cerita yang horor. Cuma kalau dibilang ini ada ini kejadian, dia bilang nggak itu cuma halusinasi, bilang gitu. Teresia percaya nggak dengan dunia gelap? Emang ada, percaya. Percaya. Tapi Teresia takut nggak? Nggak harus ditakuti sih, karena kita kan berdampingan. Oke, berarti mempercayai ya. Tapi Teresia nggak punya rasa takut sama sekali. Takut ada. Cuman dilawan. Harus dilawan. Oke, paling terakhir kamu mau nanya. Teresia kan waktu itu kan pernah mimpi ngelihat sosok di omnya kan? Nah, kondisi om saat ini sehat-sehat aja? Sehat sih, sehat ya. Pernah ngelihat sesuatu yang berbeda dari omnya? Biasa aja sih, sama aja sih. Masalahnya udah ketemunya kan udah pulang masuk. Kerja. Enggak, maksudnya ketemunya kan waktu dirasukin kan masih kecil. Terus kan ngelihatnya udah ada di sekarang dalam. Udah gede. Oke. Tapi omnya Teresia nggak pernah kesurupan gitu? Kesurupan sih nggak pernah. Oke, tapi dia dirinya menjadi berubah. Oke. 360 derajat sih. Oke, berarti omnya Teresia ini mengalami traumatik yang sangat permanen sih nggak? Bisa disembuhin? Bisa Disembuhin. Tapi dengan kondisi yang sekarang udah umur 40 lebih, berarti butuh waktu kurang lebih 30 tahunan. Karena dia dikunci umur berapa? Hitung segitu. Ya sekitar SD lah. Jadi kalau dia diituin umur 10 tahun, berarti kalau sekarang 40 kurangin 10 berarti 30 tahun untuk bisa dia clear, dan butuh paling rendah 3 bulan. 3 bulan? Ya, itu namanya healing. Oh, healing. Jadi harus ada healing time, dikasih waktu kebebasan untuk dia berserah diri sama Tuhan. Dia mau masuk agama manapun, kasih kebebasan untuk dia memilih. Karena dalam namanya hidup, kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Iya. Memilih yang baik atau yang jahat, mau jadi benar atau mau jadi salah, menjadi pengikut Tuhan yang setia atau menjadi mata-mata iblis. Jadi sampai hari ini Teresia aman-aman aja? Aman. Hari ini libur? Ya. Oke. Jadi terima kasih udah datang di Kalapuna. Ya. Satu hal buat teman-teman yang ada di rumah, kadang fase hidup itu menjadi berat adalah di saat kita memaksakan sesuatu yang sejujurnya kita tidak mampu, tapi kita harus paksakan itu kita mampu. Jadi seolah-olah kita berkamuflase untuk menutupi kelemahan kita dengan terlihat kuat. Tadi teman-teman semuanya, jika engkau sedang mengalami sebuah masalah dan engkau tidak kuat untuk memikulnya, carilah sahabatmu untuk diajak share, untuk diajak bercerita. Jadi jangan hanya mencoba untuk kuat, karena setiap manusia punya batas kekuatan masing-masing. Jadi buat teman-teman di rumah, melewati fase ini memang berat, tetapi sekalipun tertati-tati tetaplah melangkah, karena dengan engkau melangkah sekalipun tertati-tati, kemenangan ada di depan matamu. So jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Saya Mongol, bye-bye.